Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang kedua pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu pada kesempatan ini saya selaku pemantau, yaitu Pak Ikhtiar SPDI, kemudian yang sebagai pengamat, sebagai coach itu Pak Lalu Muslihuddin, kemudian yang menjadi coach nanti Pak Guru Dahri. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas kita coaching, pertama akan saya bertanya dulu kaitannya dengan apa kompetensi dari coaching kita pada coach pada hari ini. Baik Pak Lalu Muslihuddin, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Oke, terima kasih. Untuk lebih lancarnya proses coaching pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Lalu Muslihuddin selaku coach. Kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Lalu kaitannya dengan coaching bersama coach nanti? Iya, terima kasih Pak Ikhtiar. Jadi di antara ketiga kompetensi coaching yang sudah kita pelajari bersama, yang pertama presensi, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi dari ketiga itu, di sini saya akan kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif, gitu ya, menjadi pendengar yang aktif. Itu dia, Pak. Oke, berarti nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Lalu Muslihuddin kaitannya dengan kompetensi inti dari percakapan coaching hari ini adalah mendengarkan aktif ya? Iya, menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif kaitannya dengan permasalahan nanti yang diutarakan oleh coaching. Oke, ya, pertanyaan yang kedua, indikator apa yang akan Pak Guru Lalu Muhammad Muslihuddin akan lihat untuk melihat keberhasilan dari percakapan coaching pada hari ini? Iya, indikator keberhasilannya adalah ketika coach ya bisa menemukan solusi dari apa yang dihadapi. Tentu itu semua saya bisa lakukan ketika saya betul-betul aktif mendengar dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada akhirnya nanti sehingga mampu menemukan ide-ide menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri dalam hal ini Pak Dahri. Siap. Jadi saya perjelas ya. Jadi indikator keberhasilannya yang ingin dilihat adalah bagaimana seorang coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi ya. Itu intinya ya Pak Lalu ya. Terus sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk kesempatan yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Lalu untuk melakukan coaching bersama Pak Guru Dahri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ikhtiar selaku pengamat. Kita mulai saja ya, Pak Guru Dahri. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabar hari ini? Kok saya lihat wajahnya agak murung. Mungkin ada masalah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, hari ini memang saya ada sedikit permasalahan gitu ya. Ada yang kurang mengenakan begitu terjadi. Iya. Kalau begitu mungkin ada hal yang mau diceritakan ke saya hari ini mungkin?
Ya Pak, ya itulah makanya saya minta waktunya untuk saya bisa nih menyampaikan pesan atau curhat lah kepada Bapak. Siapa tahu nanti bisa mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini itu Pak. Mudahan saja ya coaching kita pada hari ini bisa menemukan ide-ide yang bagus untuk memecahkan masalah. Kemudian ada masalah apa ya kira-kira? Ya Pak, Memang jadi masih kita ini kita tidak bisa lepas daripada masalah gitu ya. ya. Tapi dengan adanya masalah itu mungkin hidup kita itu akan lebih asik, lebih menantang. Ngomong-ngomong, apa ya masalah yang dihadapi? Ya Pak, jadi mohon maaf Pak. Ya, jadi saya ini ya, membawa masalah yang ada di rumah ke sekolah gitu, sehingga membuat saya menjadi tidak fokus ketika mengajar di kelas begitu Pak. Ya. Berarti masalahnya tidak fokus mengajar atau belajar anak di kelas ya. Betul Pak, betul. Oke. Kalau begitu sekarang bisa nggak Bapak ceritakan apa masalah yang dihadapi di sekolah itu lebih detail? Ya, jadi begini Pak ya. Jadi 2 hari yang lalu begitu Pak pengawas datang ke sekolah untuk mengadakan supervisi kelas gitu. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan ditunjuk untuk disupervisi seperti itu Pak. Oh begitu ya. Ya. Berarti ada supervisi kelas gitu. Ya betul. Lalu kalau diceritakan lebih jelas lagi, bisa nggak supaya saya mendengar secara baik ya, secara lengkap permasalahan-permasalahan yang Pak Guru Dahri hadapi? Ya, jadi ketika saya mendapat kesempatan untuk supervisi kelas, saya mendapatkan teguran dari pengawas itu. Setelah saya konfirmasi, jadi menurut pengawas saya terlalu melibatkan emosi atau marah-marah ketika sedang proses pembelajaran di kelas begitu Pak. Ya. Marah-marah ya. Nah. Seperti bom yang meledak gitu. Kemudian bisa diceritakan kondisi yang mana maksudnya pada saat itu marah-marah itu gimana sih? Apakah seperti bom yang meledak gitu sehingga hening sesaat dan lain sebagainya? Mungkin Ibu Pak bisa cerita gitu. Ya menurut Bapak pengawas ini ya, saya marah sambil menunjuk-nunjuk dan memukul meja penggaris itu ketika anak-anak sedang asik sendiri dan bahkan terdengar sedang mengobrol saat saya sedang menjelaskan materi begitu. Itu kondisi yang terjadi di kelas begitu. Oh iya. Berarti asik sendiri dan bahkan terdengar sedang mengobrol gitu ya saat sedang menjelaskan materi. Lalu bagaimana kondisi kelas terlebih-lebih bagi para murid tersebut yang dimarahi ketika peristiwa itu terjadi, Pak? Ya, jadi ketika saya sedang marah begitu membentak atau memukul meja, ya sekelas kemudian menjadi hening, itu tidak ada yang berani merespon, anak-anak terlihat takut begitu ketika saya dimarahi, ya seperti itu Pak. Oh iya, saya bisa bayangkan gimana kondisinya sangat mencekam ya ketika Bapak itu marah-marah memegang penggaris dan lain sebagainya. Berarti kondisinya sangat mencekam sekali ini, anak itu tertekan. Menurut Bapak, apakah kondisi seperti itu baik enggak? Ya sebenarnya sih itu sangat tidak baik sekali begitu. Jadi itulah kenapa saya merasa bersalah pada murid-murid saya gitu Pak. Iya. Kalau begitu, kalau melihat situasi ini pasti ada
faktor yang menyebabkan ya, sehingga Pak Dari itu membawa atau masalah-masalah seperti ini. Biasanya ada faktor-faktor gitu. Kira-kira ada Ya, faktor yang menyebabkan nggak? ya sebenarnya sih ya Pak. Jadi memang ada masalah begitu, permasalahan yang terjadi di rumah begitu, sedang emosi, ada sedikit konflik di rumah, itu terbawa sampai ke sekolah begitu, sehingga menyebabkan ketika masuk kelas itu dalam kondisi yang memang sedang tidak stabil emosinya itu Pak. Tidak stabil emosinya ya. Ya, membawa masalah yang ada di rumah terbawa ke sekolah begitu. Ya. Baiklah, berarti itu loh faktor yang membuat emosi Pak Guru itu tidak stabil dan tidak menentu ya. Menurut Pak Dari sendiri, apakah itu ada masalah kemudian pada saat mengajar tindakan marahi murid dengan emosi meluap seperti itu dibenarkan nggak? Ya, saya rasa sih itu yang saya bilang tadi itu memang sangat tidak baik, kurang etis begitu. Untuk kita lakukan seharusnya ya sebagai pendidik harus profesional, tidak boleh mencampurkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, apalagi ini terhadap anak-anak di kelas gitu Pak. Menurut saya juga sih begitu Pak. Sebaiknya kita sebagai seorang pendidik ya harus bijak dan bersikap arif lah. Tidak mencampur adukan antara pekerjaan dengan situasi permasalahan pribadi. Ya, jadi saya akan berusaha untuk meredam emosi saya dan tidak mencampur adukan nantinya antara masalah pekerjaan dan masalah pribadi seperti yang sudah saya lakukan itu. Baik, jika sudah seperti itu, kira-kira gagasan apa yang perlu Pak Dahri lakukan sebagai usaha untuk meredamkan hal itu? Ya, Apa jadi kira-kira? mungkin nanti ke depan lah begitu ketika saya ada masalah, saya akan menenangkan diri dulu sejenak dan menghela napas atau dengan teknik stop. Atau mungkin mendengarkan musik, relaksasi, atau minum teh, atau ya paling tidak harus menenangkan situasi kondisi diri, baru saya akan masuk ke dalam kelas dalam keadaan yang memang benar-benar terlepas dari permasalahan di luar seperti itu Pak. Iya, iya. Bagus sekali itu ya, ada teknik stopnya, kemudian minum teh hangat. Tapi sayang sekali ya, kita ini sekarang tidak boleh minum teh hangat kayaknya, kita sedang Ya, puasa. ke depan telah bilang nanti mungkin Luar biasa. Baik, saya sependapat dengan teknik yang Pak lakukan, dan itu adalah hal yang sangat baik sekali untuk dilakukan agar kita betul-betul memiliki stabilitas emosi yang baik ketika bertemu dengan murid. ya. Terima kasih Pak. Jadi saya juga pernah membaca dari berbagai referensi tentang hal tersebut, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengelola emosi sosial emosional kita ketika di dalam kelas begitu Pak. Iya, ya. Apalagi kira-kira yang Pak Dari ingin lakukan, kira-kira apa? Ya tentu karena kita di sebuah instansi, ketika nanti itu ada permasalahan ya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan juga mungkin seperti yang saya lakukan saat ini, curhat kepada Bapak atau rekan sejawat lainnya sehingga memahami kondisi saya dan saya bisa lebih stabil mengelola emosi saya nantinya begitu. Baiklah, itu sangat bagus sekali. Bagaimana dengan situasi dalam kelas? Apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar Bapak dan para murid juga sama-sama dalam keadaan tenang dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Ada enggak? Ya bagaimana ya? Mungkin
saya akan mengajak murid melakukan kegiatan ice breaking atau mengadakan kegiatan relaksasi, bisa mendengarkan musik atau bernyanyi bersama. Mungkin itu bisa saya lakukan. Ya, ice breaking, menyanyi bersama, dan peregangan otot dan lain sebagainya ya. Luar biasa itu. Itu langkah yang sangat bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya adalah mungkin Pak Dahri ada bayangan-bayangan yang akan dilakukan ya, agar Pak Dahri bisa meredam emosi ketika ada permasalahan-permasalahan pribadi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan agar Pak Dahri bisa berkomitmen dengan hal ini? Ya, itu juga sih masih sedang saya pikirkan ini Pak ya. Mungkin saya akan mencatat dalam jurnal harian saya untuk selalu menenangkan diri, meredam emosi, ya, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang saya percaya yang dapat memberikan motivasi lebih begitu untuk bagaimana saya bisa mengelola emosi saya seperti itu Pak. Iya, bagus sekali, itu ide yang sangat bagus ya Pak. Lalu jika ada supervisi kelas dengan pengawas, kira-kira apa hal yang akan Pak lakukan sebelum disupervisi itu? Biasanya kan kita mau menyiapkan gitu ya, mungkin ada hal yang perlu disiapkan. Mungkin kedepannya sih ketika saya mendapatkan giliran supervisi atau supervisi di sekolah saya, jadi sebelum masuk di kelas itu harusnya ini yang mensupervisi juga menanyakan kesiapan kita, menyiapkan kesiapan saya, mungkin begitu, agar ya benar-benar saya mempersiapkan diri begitu, sehingga kita tahu kondisi kita saat itu, kondisi saya saat itu bisa dipahami oleh pengawas yang mensupervisi saya. Mungkin saja nanti ketika mungkin kondisi saya memang sedang dalam keadaan yang tidak stabil emosinya dan lain sebagainya, saya bisa minta kepada pengawas untuk minta disupervisi di lain hari supaya apa yang disupervisi memang benar-benar sesuai dengan perencanaan dan rencana yang mantap lah begitu. Itu mungkin Pak. Luar biasa Pak ya. Berarti Pak sudah bisa belajar dari pengalaman yang mungkin boleh kita katakan tidak mengenakan ya. Ya, betul. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah Pak Dahri mendapatkan solusi dari pembicaraan kita ini? Ya, alhamdulillah saya sudah ada mendapatkan solusi begitu, sehingga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak ya atas pembicaraan kita ini. Sekarang saya merasa lega dan dapat belajar, tentu juga nanti bisa merefleksikan diri ke depannya. Sama-sama sih Pak Guru. Ya, saya juga berharap bahwa pembicaraan kita ini itu akan lebih bermakna, lebih baik ya. Dan apa yang kita bicarakan pada saat ini tentu akan menjadi pembelajaran bagi kita di dalam upaya kita melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian kita akhiri ya pembicaraan saat ini, dan semoga saja silaturahmi kita ini tetap berjalan lancar, tidak hanya sampai di sini. Kita tunggu proses coaching-coaching selanjutnya ya. Iya Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Oke, sama-sama. Baik, kita sudah menyelesaikan sesi coaching yang pertama, dan selanjutnya kita serahkan kepada observer dalam hal ini Pak Ikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Lalu sama Pak Dahri dengan sudah melakukan coaching pada pagi hari ini.
luar biasa dari pengamatan yang saya lakukan, di mana alur dari percakapan kita itu sudah terpenuhi, di mana yang pertama itu kaitannya dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang berikutnya yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dari keempat alur yang itu sudah terlewati dan alhamdulillah luar biasa percakapannya sudah terpenuhi dari empat tersebut. Tapi sebelumnya Pak Lalu Muslihuddin sebagai coach saya ingin bertanya kembali kaitannya dengan tadi kompetensi inti yang ingin disampaikan itu kaitannya dengan mendengar aktif ya. Ya, mendengar aktif, Pak. Mendengar aktif. Jadi kalau bisa saya kembali ulang bertanya kaitannya dengan indikator keberhasilan yang sudah yang ingin dicapai tadi itu apakah sudah memenuhi atau bagaimana menurutnya Pak Lalu Muslihuddin dari percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi? Iya, terima kasih Pak Pengamat, Pak Ikhtiar. Jadi saya merasa bahwa indikator ketercapaian dari coaching ini sudah tercapai, yaitu dengan saya mendengarkan secara aktif, maka saya mampu membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari pertanyaan itu saya berusaha untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coach dalam hal ini Pak Dahri, sehingga Pak Dahri bisa menyampaikan ya ide-ide yang brilian untuk mengatasi masalah itu. Di antara sekali lagi upaya-upaya untuk menenangkan diri, kemudian bagaimana supaya pembelajaran anak tidak bosan dengan melakukan berbagai macam metode, seperti metode stop, peregangan otot, relax, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu dia kompetensi yang sudah saya anggap tercapai lah pada kesempatan ini. Oke, jadi intinya dalam coaching yang tadi berarti indikator keberhasilan yang ditunjukkan itu si bos coach itu bisa menentukan atau membuat solusi sendiri ya, intinya seperti itu. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk coaching pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh coach tadi itu juga akan bermanfaat untuk bisa kita coba terapkan, artinya solusi yang sudah diberikan dari percakapan coaching tadi bersama coach. Oke, kita akhiri untuk coaching kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.